Sebagai seorang aparatur sipil negara, kami harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, sebagai ASN, kami harus mempunyai nilai dasar. Dalam hal ini, akuntabel. Fungsi utama akuntabilitas publik yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Adapun tingkatan akuntabilitas dari tingkat yang paling rendah, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdapat beberapa indikator, diantaranya adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Untuk mengasah kemampuan akuntabilitas seseorang dapat dimulai dengan cara menentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi atau monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Transparansi dan akses informasi. Prinsip keterbukaan informasi publik. Penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Nilai yang kedua adalah kompeten. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas yang dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Untuk menanamkan nilai akuntabel dalam setiap aparatur sipil negara, harus diketahui nilai-nilai dasar akuntabel, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Pengelolaan ASN telah mengadopsi sistem merit yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan non-diskriminatif. Pembangunan kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Terdapat 3 jenis kompetensi yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi sosiokultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan kompetensi ASN dibagi ke dalam 2 jalur, yaitu jalur pendidikan dan jalur pelatihan, di mana pada jalur pendidikan dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar. Selanjutnya, jalur pelatihan terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pembelajaran klasikal dilakukan melalui tatap muka, sedangkan pembelajaran non-klasikal dilakukan melalui e-learning, pelatihan jarak jauh, magang, atau pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Penerapan sikap kompeten dapat dimulai dari diri sendiri, yakni dengan menerapkan 3M, yaitu mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas yang terbaik.